Saya terima nikah dan kawinnya Fathia Qanita binti Syukron Ma'mun dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini dibintangi oleh Dea Anissa atau Dea Imut sebagai Fathia Qanita, Teuku Ryan sebagai Rehan Syahputra, dan Doni Namara sebagai Satya Kuncoro. Berikut alur ceritanya. Film dibuka saat Abi dan Umi mengantar putri sulung mereka ke sebuah hotel. Di sana akan dilangsungkan pernikahan secara tertutup. Abi berkata kepada Fathia, "Ikhlas nak, Abi jamin Mas Satya itu orang baik." tapi Umi mencelanya, "Baik tapi suami orang." Fathia berusaha ikhlas karena dia yakin ini adalah jalan yang sudah dipilih Allah. Meski begitu, Fathia masih berharap ada laki-laki yang datang untuk menghentikan pernikahan ini. Kita mundur beberapa bulan sebelumnya. Fathia adalah seorang ustazah di sebuah pondok pesantren. Dia membantu murid-muridnya untuk menghafal dan mencintai Al-Quran. Setelah itu terlihat sebuah mobil mewah datang milik Pak Satya. Dia adalah salah satu donatur di pesantren itu. Ustadz Syukron, abinya Fathia, menyambut dengan ramah kedatangan Pak Satya. Setelah selesai mengajar, Amel, sahabatnya Fathia sekaligus guru di ponpes itu, mengajak Fathia untuk mengikuti lomba beasiswa berkuliah di Kairo. Saat itu usia Fathia masih 20 tahun ya. Ada seorang lelaki yang setiap hari datang dengan motornya mengajak Fathia pulang bareng. Tapi Fathia menolaknya dengan alasan, "Kalau perempuan sama laki-laki berduaan, yang ketiganya itu setan." Saat makan malam bersama di rumah, Fathia mengutarakan niatnya untuk mengikuti lomba beasiswa berkuliah di Kairo. Tapi kata Abi, Fathia sudah pantas untuk menikah. Setelah itu Rozak datang, adiknya Fathia, sehingga membuat pembicaraan Abi terhenti. Esok harinya Ustadz Syukron ditegur oleh pemilik ponpes. Ada berita yang mengatakan jika Ustadz Syukron ingin membuat pesantren sendiri. Kepercayaan itu mahal harganya. Rehan datang kembali menunggu Fathia selesai mengajar. Kali ini dia membawa teman laki-lakinya, biar yang ketiga bukanlah setan katanya. Namun Fathia tetap menolaknya. "Aku pamit ya, assalamualaikum." Ustadz Hadi kemudian datang. Dia berkenalan dengan Rehan. Kata Ustadz Hadi, jika ingin mengambil hati seseorang, maka dekatilah pemilik hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tanah yang lapang. Pak Satya telah membeli 1 hektar tanah untuk Ustadz Syukron membangun pesantrennya sendiri. Tentunya dengan ada embel-embelnya ya. Rehan datang kembali ke ponpes. Dia bilang ke Fathia kalau sekarang dia akan rutin mengaji dengan Ustadz Hadi. Fathia tersenyum ya ketika melihat Rehan menepati kata-katanya. Sering sekali Fathia dan Rehan bertemu di pondok pesantren itu. Rehan juga menitipkan sebuah hadiah kerudung berwarna pink kepada Fathia. Mereka berdua saling bertukar pesan. Suatu hari Fathia menghampiri Rehan. Dia ingin menegaskan sesuatu. Kata dia, rasa suka di antara wanita dan pria adalah saat menikah saja. Jadi sekarang ini saya harap. Oke, aku mau nikahin kamu. Rehan yang berterus terang membuat Fathia salting dan berlalu begitu saja. Kata Amel, kalau memang kamu niat serius, datangin dong abinya. Ternyata Abi sudah mendengar dari kejauhan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Abi langsung berbicara dengan Fathia dan ada Umi di situ. Dia bilang ada laki-laki soleh yang ingin melamarnya. Laki-laki ini adalah sahabat Abi, orangnya tampan, soleh dan sudah mapan pula. Dia adalah Pak Satya. "Sehat ya, Bi?" Umi menentang keras maksud Abi itu ya. Umi tidak mau anaknya dijadikan istri kedua. Pak Satya itu punya istri, punya anak. Sampai kapanpun Umi gak akan setuju. Kalau Fathia beralasan dia mau fokus pendidikan dulu sekarang ini. Kalaupun nanti dia akan menikah dengan orang yang dicintainya. Abi langsung berkata, Rehan itu tidak punya masa depan.
Perdebatan antara Abi dan Umi terus berlanjut sampai malam hari. Kata Abi, tanggal dan tempat pernikahan sudah disiapkan. Keributan orang tuanya terdengar sampai ke telinga Fathia. Kala itu Fathia bermimpi. Dia memakai gaun pengantin sambil memegang kartu undangan berinisial FS. Selang tak lama, Abi dan Fathia diundang datang ke restoran milik Pak Satya. Pak Satya bertanya, "Jadi gimana Dek Fathia? Jadi mau ya?" Gimana apanya ya Pak? Fathia bilang kalau memang pernikahan ini harus terjadi, saya punya persyaratan. Saya ingin bertemu dengan istri pertama Bapak. Saya mau restu pernikahan darinya. Rozak datang ke kamar kakaknya. Dia meminta maaf karena gara-gara dirinya dulu mengalami kecelakaan. Abi pinjam duit dengan Pak Satya. Dari situlah Abi berhutang budi. Suatu hari Rehan datang sendirian ke rumah Fathia. Di halaman depan dia bertemu dengan Abi. Rehan langsung mengutarakan niatnya itu melamar Fathia. Tapi dengan ketus Abi menjawab, Sudah ada laki-laki lain yang melamar Fathia yang lebih baik dari kamu. dengan tatapan yang sedih, Fathia hanya bisa melihat hal itu dari jendela. Fathia kemudian bermunajat kepada Allah dan membuka Al-Quran meminta petunjuknya. Umi juga datang ke kamar Fathia untuk memeluknya. Hari yang dijanjikan telah tiba. Persyaratan Fathia belum juga terpenuhi, tapi Abi menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam mobil. Jemputan sudah datang. Fathia mengirimkan pesan kepada Raihan, "Hari ini adalah hari pernikahanku." Flashback ke belakang ya, saat Rehan pertama kali datang ke ponpes itu, Rehan memperkenalkan dirinya sebagai teman masa kecilnya Fathia. Teman kecil kamu dulu. Kembali ke masa sekarang, Rehan mencoba menelpon Fathia saat itu, tapi ponsel Fathia kehabisan baterai. Ikhlas memang berat nak, tapi Umi percaya kamu anak yang luar biasa, kamu kuat. Kemudian kita masuk lagi kembali ke adegan awal. Ada seorang laki-laki yang membuka pintu hotel. Rozak datang terlambat ya, dia menjadi saksi pernikahan itu. Saya terima nikah dan kawinnya Fathia Qanita binti Syukron Makmun dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Bagaimana saksi? Susah. Sebelum pulang, Abi menitipkan Fathia kepada Pak Satya. "Saya akan menjamin kebahagiaan Fathia dengan jiwa saya. Pak Ustadz tidak usah khawatir." Tapi kenyataannya Fathia tidak dibelikan rumah. Dia hanya diberikan sebuah kamar di hotel saja untuk tempatnya menginap. Suatu hari Rehan melihat mobil mewah lewat di depannya. Setelah itu Rehan menemui Ustadz Hadi. Dia bilang, "Sepertinya mulai besok saya akan jarang datang ke sini Pak Ustadz." Pak Ustadz mengerti ya keadaan Raihan. Dia memberikan beberapa nasihat dan sebuah kitab Al-Hikam. Fathia masih aktif mengajar di kelas. Tiba-tiba saja dia merasa mual. Kejadian itu membuat dirinya menjadi bahan perbincangan di antara murid-murid. Fathia kemudian datang ke rumah orang tuanya untuk mengabarkan jika dirinya tengah mengandung. Fathia hamil. Kehamilan Fathia semakin membesar. Selama ini dia tidak pernah bercerita apa-apa kepada Amel. Bukan hanya fisik tetapi batinnya juga tersiksa. Rehan bertemu kembali dengan Fathia. Dia mengucapkan selamat atas pernikahannya dan doa terbaik untuk keluarga kecilmu. Masalah kehamilan Fathia menjadi besar. Banyak orang-orang yang menggunjingnya karena sebagai guru di ponpes itu, Fathia menikah secara diam-diam. Apalagi Ustadz Syukron ketahuan menghasut para donatur untuk beralih berinvestasi kepada ponpes yang akan didirikannya. Sebagai sanksinya, rumah yang merupakan fasilitas dari ponpes ditarik kembali. Mereka sekeluarga terpaksa pindah dari rumah itu. Abi kemudian mendatangi rumah Pak Satya yang besarnya bagaikan istana Musdalifah. Kata Pak Satya, "Kenapa Bapak datang ke sini? Nanti ketahuan istri saya. Sebaiknya Bapak menunggu di pom bensin terdekat ya. Nanti saya akan carikan tempat yang aman." Tak lama dari itu, Pak Satya kemudian menelpon. Mereka disuruh menuju hotel. Terjadi pembicaraan yang intens antara Pak Satya dengan Fathia. Saat itu kondisi Pak Satya sedang sakit ya. Fathia menagih janji suaminya yang akan bilang ke masyarakat luas tentang pernikahan mereka. Adil dalam poligami itu adalah syarat mutlak.
keadilan apa yang saya terima jika saya terus disembunyikan seperti ini? Bapak telah menghancurkan masa depan saya. Tapi alih-alih Pak Satya malah berkata, saya itu sayang dan cinta sama kamu. Kalau boleh nanti namakan anak kita dengan Zahra. Zahra itu artinya bunga gurun, agar kelak dia menjadi anak yang kuat, tahan terhadap badai yang datang. Pak Satya kemudian pulang ke rumah, istri sahnya sudah menunggu. Dia memberikan bukti foto perselingkuhannya dengan Fathia. Kata Pak Satya, saya tidak selingkuh, saya menikahi gadis baik-baik penghafal Quran dan dia saya nikahkan secara sah dalam agama. Bu Helen kemudian menyinggung masa lalu mereka yang dimulai dari nol. Yang dia minta hanyalah kesetiaan dari suaminya. Dia kemudian menyuruh Pak Satya untuk tidak menemui simpanannya lagi. Tapi dia sedang hamil. Saya nggak peduli. Helen. Tiba-tiba saja Bu Helen datang ke hotel tempat Fathia menginap. Saya kira suami saya akan selingkuh dengan wanita nakal, seksi dan materialistis. Tapi saya salah. Meski begitu, saya minta kamu pergi sekarang juga dari tempat ini, menjauh dari kehidupan suami saya. Kalau tidak, saya akan melaporkan kamu dengan tuduhan perzinahan. Saya nggak berzina. Saya dinikahi secara sah. Tidak secara undang-undang. Singkat cerita, mereka harus bermalam lagi di pom bensin. Pagi menjelang, Abi menjalankan mobilnya melewati pantai. Fathia meminta berhenti sebentar. Dia kemudian keluar dan berada di ujung tepian pantai itu. Sambil menangis, Fathia mengadu kepada Sang Pencipta. Dia bilang, aku telah menjalankan perintahmu di dalam Al-Quran untuk berbakti kepada orang tua. Semua kuturuti, tapi kenapa aku juga dihinakan seperti ini oleh Al-Quran? Aku nggak kuat. Fathia kemudian kembali ke mobil. Perjalanan mereka dilanjutkan. Mereka tiba di sebuah tempat saudaranya Umi. Orang itu memberikan sebuah rumah untuk ditempati Umi sekeluarga. Abi beralasan jika suaminya Fathia tidak bisa ikut karena pekerjaannya. Kirain gak ada suaminya. Mulai dari sinilah Fathia mulai berpaling dari agamanya. Dia tidak menjalankan sholat dan mengaji. Abi bilang ini semua gara-gara Pak Satya. Abi memang belum sadar ya jika kita semua seperti ini gara-gara Abi. Bahkan Abi pun belum pernah meminta maaf. Mendengar orang tuanya ribut kembali, Fathia terkulai lemas. Fathia berjuang di kamar bersalin ditemani oleh Umi. Kata Fathia, Pak Satya ingin menamakan anak ini dengan Zahra. Keseharian Fathia merawat anak membuatnya stres ya. Sudah jauh dari Allah, merawat anak sendirian tanpa suami dan bergadang setiap malam. Suatu hari Fathia berjalan keluar sambil menggendong bayinya. Dia melihat penjual kerupuk tunanetra yang hampir ditipu oleh pembeli. Itu 20. 10.000 itu. Penjual itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Kata Fathia, kenapa harus berterima kasih kepada Allah? Kan Allah juga yang membuat kamu buta. Emang buta kenapa? Zahra menangis sebentar. Wanita itu menyuruh Fathia untuk duduk. Neng buta ya? Memang kalau penghafal Quran itu tidak boleh diuji? Saya sewaktu kecil suka dibacakan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada. Seperti itulah Sobat Movie, jika Allah memberikan hidayah, kita tidak akan pernah menyangka dari mana datangnya, meski itu berasal dari orang yang tidak sempurna. Fathia kembali menunaikan sholat dan membaca Al-Quran, tapi musibah datang lagi ketika Umi mengabarkan Pak Satya telah meninggal dunia. Abi dan sekeluarga datang untuk melayat. Bu Helen tidak mau turun ya, dia mengutus wakilnya dan berbicara. Tidak ada warisan untuk anak dari Fathia. Fathia menjawab, saya dan keluarga datang bukan untuk warisan, tapi untuk mengenalkan Zahra kepada keluarga ayahnya, serta untuk berbela sungkawa. Tentunya mendengar hal ini, Ustadz Syukron sangat terpukul. Dia baru menyadari kesalahannya. Dia menyesal karena keegoisannya membuat Fathia seperti ini. Fathia tahu kok Abi. Abi ngelakuin semua ini demi keluarga Abi. Abi juga meminta maaf kepada Umi dan Rozak.
Entah bagaimana ceritanya, tapi Abi dan Fathia diperbolehkan lagi untuk tinggal di sekitar Ponpes. Rozak mendapatkan selebaran dari sekolahnya, seminar tentang pengembangan diri. Fathia tertarik untuk datang. Ternyata motivator di sana adalah Rehan. Dia bilang cahaya akan menjadi lebih terang apabila dikelilingi oleh kegelapan. Rehan bukan lagi ikhwan jadi-jadian ya, seperti yang disematkan oleh Fathia. Dia sekarang telah berubah mendalami agama, bukan karena wanita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai seminar, Fathia melihat Rehan dari balik pintu sedang berbicara dengan calonnya. Dalam waktu dekat ini mereka akan menikah. Rehan kemudian menengok dan melihat Fathia. Dia menanyakan kabar. Dari sini Rehan tahu jika suaminya Fathia sudah meninggal dunia. Fathia juga mendoakan pernikahan Rehan akan berjalan lancar. Tapi hati tidak bisa dibohongi ya. Rehan menjadi galau. Begitu juga dengan Fathia. Selang beberapa waktu, suara pintu rumah Fathia diketuk oleh seseorang. Jadikan Fathia sebagai istri saya. Rehan bercerita jika Allah telah mengabulkan doanya. Dari dulu dia berkeinginan jika mendapat anak perempuan akan saya berikan nama Zahra. Dan inilah yang namanya jodoh. Takdir Allah akan indah pada waktunya. Indah saat kita sama-sama sudah siap. Di hari pernikahannya, Fathia memakai kerudung yang diberikan oleh Rehan. Saya terima nikah dan kawinnya Fathia Qonita binti Syukron Makmun dengan mas kawin yang tersebut tunai. 2 tahun kemudian, Fathia dinyatakan positif hamil. Fathia bilang dulu dia pernah bermimpi memegang undangan berinisial FS. Kata Rehan, F-nya adalah Fathia dan S-nya adalah Syahputra. Nama aku kan Rehan Syahputra, suaminya Fathia. Kisah ini adalah kisah nyata ya. Nama asli Fathia sendiri adalah Nusaibah Az-Zahra. Terima kasih Sobat Movie, semoga ceritanya menginspirasi kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.